ring ide Sang Prabu sampun api makul sujatine tadha wudana pungwawa. Titi jatuh ayo. Bang Moka jadi ketua, tidak mudah nih menjadi ketua Bang Moka. Harus memimpin berapa kepala. Tapi saya udah yakin Bang Moka itu udah malang melintang di organisasi. Jadi apalagi Bang Moka ini salah satu pecinta budaya lah. Jadi sudah pasti ketika ditawarin untuk jadi ketua panitia, ketua Petanesia, langsung gamblang terima. Cuman Bang Moka sedikit dong cerita tentang apa itu Petanesia, kemudian kenapa sih Bang Moka mau jadi ketua Petanesia di Dewata? Itu kenapa? Biar masyarakat umum pun tahu Petanesia ini seperti ini. Kenapa saya bisa bergabung di Petanesia dan kenapa saya siap menjadi ketua? Gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Endang. Siap. Sebelumnya salam Pancasila. Salam Pancasila. Di Petanesia mengenalkan salam Pancasila biar nyampaikan salamnya nggak panjang-panjang. Iya. Oke, jadi sedikit bercerita sejarah dari Petanesia itu sendiri. Tahun 2005 Abah itu mendirikan yang namanya PMPI, Pencinta Merah Putih Indonesia. Yang saya maksud Abah di sini adalah Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, yang juga beliau sebagai Watimpres, sekarang juga sebagai ketua ahli di BNPT dalam penanganan radikal dan terorisme, dan sebagai pemimpin sufi dunia. Banyak sekali jabatan duniawi beliau. Jadi sampai tahun 2018 karena undang-undang PMPI berubah menjadi Petanesia, yaitu Pecinta Tanah Air Indonesia. Jadi itu sebagai bentuk implementasi pikiran dan hati Abah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, membuat sebuah wadah dalam pergerakan mencintai tanah air kita, Indonesia. Jadi ketika Habib Lutfi mendirikan Petanesia ini, apa yang dijadikan marwah dasar atau visi misi di dalam organisasi Petanesia? Yang pertama adalah kebudayaan. Abah Lutfi mengatakan Indonesia ini kaya dengan budaya. Indonesia berdiri atas budaya. Indonesia menjadi negara yang beradab karena budaya. Karena budaya itulah Indonesia menjadi negara, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, sejarah. Untuk bisa mencintai bangsa ini, untuk bisa mencintai negara yang besar ini, warga atau rakyat Indonesia harus paham, harus mau mempelajari, harus mau peduli atas namanya sejarah. Karena kalau tidak tahu sejarah, khususnya sejarah bangsa kita sendiri, diterpa hoak gampang gitu. Terciptanya yang istilahnya di framing-framing media yang istilahnya disebut kadrun, itu adalah korban-korban hoak itu sendiri atas ketidaktahuan dalam sejarah bangsa itu sendiri. Sehingga ada kelompok-kelompok yang ingin memang menjadikan Indonesia sebagai tumpengan yang nanti akan dibagi-bagi. Kalau itu terpecah, diserangnya lewat hoak-hoak dengan memplesetkan atau menganulir sejarah-sejarah itu sendiri. Yang ketiga adalah perekonomian kerakyatan. Kenapa Abah mengatakan perekonomian kerakyatan menjadi sebuah penopang besar dalam keberlangsungan negara ini? Karena jangan mengajak orang teriak NKRI harga mati kalau perut rakyatnya masih lapar. Kalau masih lapar diteriaki NKRI harga mati, sebelum teriak mati duluan karena masih lapar. Ya. Jadi Abah menekankan dalam 3 poin tersebut adalah jadikan kebudayaan sebagai penopang dasar perekonomian kerakyatan. Karena itulah DPW Petanesia Provinsi Bali bersyukur bisa berkolaborasi
dengan Penglingsir Puri Ageng Belah Batu, Haji Alit Kakarsana, yang juga sebagai Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat, sebagai perwakilan umat Hindu di Indonesia, menyelenggarakan Festival Pencinta Tanah Air Indonesia ini sebagai wujud membuka gerbang utama agar Petanesia menjadi saluran irigasi khususnya kepada masyarakat Bali, umumnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu konsep di dalam festival ini sendiri ada pagelaran kebudayaan, seniman-seniman berkumpul, ada pasar rakyat dengan diisi oleh UMKM-UMKM yang di dalamnya ada pelaku-pelaku UMKM dari Gianyar. Jadi memaksimalkan dan mengoptimalkan kearifan lokal demi kelangsungan NKRI, itulah visi misi yang diusung oleh Petanesia itu sendiri. Bahkan ketika 1 bulan lalu saya dan Ketua Panitia Festival menghadap Habib Lutfi di Pekalongan di rumah beliau mengatakan kalau acara ini berhasil, ini akan menjadi corong umat secara nasional bahkan internasional. Dan Abah akan membawa festival ini beserta konten-kontennya, beserta tenan-tenannya, beserta talent-talentnya ke Senayan. Wow. Ini sangat menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyebarluaskan bahwa kebudayaan itu prioritas. Negara kita kaya atas budaya, tapi senimannya masih miskin. Yeah. Petanesia ingin menjadikan budayawan atau seniman sebagai konglomerat. Konglomerat selama ini masih dari sektor industri. Ambil contoh, Korea Selatan punya yang namanya BTS. Mbak Endang pasti tahu ya. Oh, yang joget-joget ya. Nah, BTS ini bisa menciptakan 21,1 triliun dalam satu tahun dengan satu lagunya saja. Bagus saja. Bisa masuk menjadi devisa negara sebesar itu. Senimannya sendiri pasti akan lebih besar yang dia dapat. Industri musiknya sendiri juga, pelaku industrinya juga pasti mendapatkan imbas positifnya. Nah, ini dari satu lagu, satu boy band. Kebayang seniman Indonesia seperti Aji Bona Alit, harusnya Aji Bona Alit sudah bukan beli rumah, beli pulau harusnya. Harusnya sudah bisa beli pulau. Karena apa? Amin, Astungkare. Karena apa? Karena budaya kita ini budaya yang sangat kaya dan digemari dunia internasional. Iya. Ini yang harus kita pastikan, negara hadir dalam memfasilitasi kami sebagai praktisi untuk menjadi saluran irigasi, memfasilitasi secara regulasinya. Itu yang kita tekankan. Jadi PR kita sangat banyak, Mbak Endang. Ya. Tapi saya yakin dengan restu Sang Hyang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alam semesta menggerakkan kita semua, semoga Petanesia dan khususnya Puri Ageng Belah Batu bersama Haji Alit Kakarsana ini menjadi pionir. Dan acara ini kita harapkan menjadi rutin tahunan. Amin. Karena kedepannya akan dari Senayan bisa go internasional. Iya. Haji Bona Alit udah terkenal di dunia luar gitu kan. Jadi hari ini juga kita terkenal karena ada Haji Bona Alit. Betul, saling support. Jadi Petanesia ini sangat beruntung ya, ada Haji Bona Alit. Hari ini nanti pas ada Haji terus muncul, dunia juga tahu Petanesia ada. Puri Belah Batu hadir, Puskor pun juga hadir. Iya. Kalau sudah sang pendiri Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya berpesan, maju terus, pantang mundur, festival harus jalan, tunjukkan kepada dunia, jangan mundur satu langkah pun. Ya, itu sudah restu bagi kita semua, apapun kendalanya, apapun halangannya, itu sebagai kerikil yang hanya menggelitik kaki kita saat berjalan. Terus tadi pertanyaannya, kenapa saya mau? Kenapa mau? Kalau mau jujur, saya tidak mau aslinya. Aduh, kenapa? Ini beban berat tronton sama truk. Ini besar sekali bebannya, tanggung jawab moralnya besar sekali. Bikin acara ini juga bukan main-main, pertanggungjawaban kepada Puri, pertanggungjawaban kepada Petanesia itu sendiri, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Bali. Jadi bukan sebuah kehendak pribadi, jujur. Ini apa istilahnya ya? Kalau tanda kutip dipaksa dan terpaksa. Dan gitu. terpaksa. Dan dipaksa dan terpaksa.
akhirnya mau kalau sudah guru memberikan titah, muridnya ya harus siap gerak gitu. Dan buktinya jalan hari ini ya. Alhamdulillah alam semesta menggerakkan kita semua, Tuhan merestui, dan Habib Lutfi ketika memberikan amanah untuk menjalankan Petanesia Provinsi Bali ini, beliau berpesan, ajak semua umat, baik lintas agama, lintas etnis, lintas budaya, lintas apapun, termasuk berbagai gender, gender pria, gender wanita, transgender pun siap terima. Siap, asal itu manusia. Ya. Asal itu manusia, itu pesannya Habib Lutfi. Jadinya katanya hanya tidak ada satu. Perbedaan di antara kita. Iya, dan tidak ada dusta di antara tidak kita. ada dusta di antara kita. Dan yang kedua, satu yang tidak boleh, yaitu manusia yang berafiliasi dengan politik praktis. Gitu. Bersentuhan dengan partai. Bukan kita anti partai, bukan. Kita pun nanti akan merangkul kawan-kawan dari partai, tetapi ketika afiliasi politik itu masuk dalam kepentingan organisasi yang marwahnya NKRI, nanti sekupnya menjadi kecil. Itu yang perlu kita hindari. Itu dasar dari Bang Moka mau terima dengan terpaksa dan akhirnya mau, dan hari ini pun jadi festival budaya. Karena guru kalau udah nyuruh muridnya jalan nggak mungkin dorong ke jurang lah. Gitu ya. Kalaupun jatuh ke jurang itu yang terbaik berarti buat saya. Iya, Bang. Salam Petanesia, Indonesia berbudaya, Pancasila jaya, NKRI harga mati, kita semua